Halo, apa kabar? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah yang agak lain. Mulai dari konsepnya yang berupa satu area dengan beberapa rumah, dan juga rumah di belakang saya ini udah memenuhi konsep mandiri. Mandirinya seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kang Irman, Mbak Tanti, apa kabarnya? Baik Mas Rizky. Selamat datang di Bumi Macakal. Silakan masuk. Ya, tetangga, gimana tadi? Udah kenalan dengan Bu Tanti dan sekarang kita lagi ada di Bumi Macakal. Oke Bu, bisa diceritain nih buat tetangga online semua supaya kebayang gitu ya. Luas lahannya berapa nih Bu? Nah, luas lahannya ini terdiri dari dua lahan. Jadi yang pertama itu yang depan itu ukurannya 30 kali 12. Kalau yang menghadap ke dalam, sebenarnya bukan belakang juga menghadap ke dalam, itu 25 kali 12. Jadi totalnya ada 660 meter persegi. Mantap, tapi jangan salah ya tetangga, 660 walaupun terdengar besar, tapi ini lahannya dihuni oleh beberapa keluarga ya Bu ya? Iya, betul. Nah, gimana konsepnya tuh Bu? Jadi ini konsep rumah ini co-housing. Jadi beberapa keluarga tinggal bersama di satu area, kemudian kami membagi beberapa area untuk kegiatan bersama. Jadi di sini ada boleh dikatakan lima kepala keluarga. Gitu. Karena rumahnya sendiri terdiri dari 6 rumah kecil. Nah yang satu itu untuk tamu. Mantap, ada 6 bangunan, tapi jangan bayangin bangunan gedung-gedung gitu ya tetangga. Nanti kita lihat bareng-bareng, karena ukurannya sebenarnya compact ya. Iya, Bu. Jadi tiny house ya. Tiny house, walaupun lahannya besar. Nah, penasaran kan? Kita lihat yuk ke dalam ya. Silahkan Bu, kita lihat nih. Nah, dari depan sini ada garasi atau carport, garasi ya di sini tetangga. Tapi ini multifungsi ya Bu? Betul. Nah, gimana Bu? Nah ini garasi untuk 3 mobil, tapi sehari-hari juga ini dibuat multifungsi, jadi dijadikan tempat untuk berkumpul. Atau kalau kami mengadakan edukasi, di sini kami mengadakan edukasi lingkungan hidup, selain untuk umum juga untuk murid-murid sekolah. Nah mereka biasanya dimulai di sini dulu. Nah, ini juga bisa dilihat bahwa ada lukisan yang menjelaskan konsep rumah kami. Kita lihat dari dekat apa ya konsepnya Bu ya? Betul, betul. Jadi ini rumahnya semua, rumah tempat tinggalnya itu ada di atas. Bisa dibilang rumah panggung atau bukan, karena kalau rumah panggung kan biasanya bawahnya nggak dijadikan tempat apa-apa ya. Kalau ini sebenarnya kami punya beberapa ruang kegiatan bersama, hanya semuanya semi outdoor, jadi terbuka gitu. Jadi ini ada di bagian atas inilah yang terdiri dari 6 rumah kecil. Oke, nanti kita lihat bareng-bareng ya tetangga. Oke, kita lanjut Bu. Boleh. Nih, ada yang keren nih tetangga nih. Jadi dia atasnya dikasih skylight gitu ya. Jadi supaya bisa menerangi ke bagian bawah sini. Iya, jadi ini terang. Kemudian kami juga pasang lampu ini, lampu yang penerangan yang pakai solar ya. Jadi tenaga surya. Jadi ini mandiri, nggak terhubungkan ke sistem listrik. Kalau sore dia akan nyala sendiri. Kalau udah mulai meredup ya. Jadi pakai sensor. Mantap, keren. Tadi di depan saya udah mention ya tetangga kalau Bumi Macakal ini adalah rumah yang mandiri. Nah, kita bisa mulai pembahasan soal kemandirian dari rumah ini. Silakan Bu, mulai dari sini nih. Ngomong-ngomong ini juga ada satu nih. Mungkin tahu nih Mas Rizky ini apa? Lampu ya Bu? Iya, bentuknya kayak apa? Sebentar. Mesin fotokopi Bu? Monitor. Ini TV, jadi TV-nya waktu itu rusak. Kalau mau ganti LCD harganya sama dengan harga TV baru. Akhirnya kami pakai ini sebagai lampu dengan sensor. Jadi kalau sore itu langsung nyala sendiri. Oke, lucu ya. Jadi di sini juga kami berusaha melakukan upcycling untuk benda-benda yang memang rusak, nggak langsung dibuang gitu. Jadi dipikirkan mau dibuat apa dulu. Oke, kita bahas soal kemandirian dari Bumi Macakal. Nah,
kita langsung kemana nih Bu? Nah, kita masuk ke sini. Ini jadi di sini ada beberapa papan petunjuk ya. Kalau Mas Rizky lihat ini warnanya hijau, ini berhubungan sama pangan. Kalau warnanya biru muda berhubungan dengan air. Kalau kuning itu dengan sampah. Kalau merah energi. Kalau ini kita lihat judulnya kanopi bunga pangan. Bunga pangan itu terjemahan dari edible flowers, bunga yang bisa dimakan. Nah, di sini kami berusaha memakai banyak edible flowers. Jadi selain untuk dekorasi, kemudian untuk penghijauan, juga dia menarik lebah, kupu-kupu, serangga yang lain. Jadi ini untuk supaya ekosistem di sini yang alami begitu ya. Nah, kalau misalnya bunga-bunga tersebut bisa dimakan, ya lebih bagus lagi kan? Bisa dimakan, Bu? Bisa dimakan. Air mata pengantin, melati Belanda. Kalau mau nanti boleh coba. Itu jadi lalap apa gimana, Bu? Itu tergantung juga kesukaan kita. Kayak seperti sayuran lain kan ada yang sukanya dilalap, ada yang sukanya ditumis gitu. Bisa itu dia? Bisa itu. Nah, ini juga supaya nggak gelap, kanopi kan jadi agak gelap ya. Iya. Nah, ini kami pasang ini nih. Botol-botol ini. Jadi ini botol ini botol bekas diisi air, kemudian sedikit pemutih, dia jadi bercahaya di tempat yang gelap. Nah, kalau memang harus kena sinar sih, begitu. Memang kalau siang-siang kan nggak semua tempat terang benderang juga ya. Betul. Jadi ini bisa dipakai untuk yang memang perlu tanpa tidak ada listrik ya. Keren nih idenya tetangga tuh, lihat tuh. Bayangkan tuh dia mengantarkan cahaya matahari di atasnya ke bagian bawah. Nah, ini tamannya dibikin miring, ada ide khusus nggak, Bu? Iya, sebenarnya sih nggak sengaja ya. Jadi memang ini dinaikkan ke atas karena tadinya rumah ini maunya tanpa pagar, jadi hanya untuk menjaga privasi. Tapi ternyata di sini akhirnya perlu pagar juga. Nah, ini karena Pak Irman itu suka yang bentuk jam, jadi ini kami bikin taman jam. Jadi kalau dilihat dari atas bentuknya seperti jam. Nah, tapi di sini pun kami pakai tanaman yang bisa dimakan. Ini seperti kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu bisa jadi makanan ternak. Nah, sebenarnya kalau dia ada keluar polongnya itu juga bisa jadi makanan orang. Lucu ya. Tadi saya lihat nih pohon kacang-kacang semua nih. Keren. Nah, kita masuk lebih dalam nih, tetangga. Nah, ini area apa nih, Bu? Nah, ini ruang duduk bersama. Jadi kalau ada tamu itu atau kami mau kumpul-kumpul nih seluruh satu RT ini, ini bisa di sini ya. Ini namanya sudut Sansevieria. Jadi Sansevieria itu lidah mertua. Mungkin tadi Mas Rizky juga udah lihat kita di sini banyak sekali tanaman lidah mertua ya di mana-mana. Jadi lidah mertua itu memang sangat terkenal karena dia bisa menyerap polutan ya. Nah, di sini di Tangerang Selatan itu kan polusinya tinggi ya. Sedihnya itu tertinggi di Indonesia. Jadi itu juga menjadi concern kami waktu mau tinggal di sini. Inginnya udara di sini lebih bersih lah, nggak bisa bersih banget, apalagi karena ini semi outdoor. Nah, jadi kami menggunakan juga tanaman sebagai penyerap polutan. Nah, kemampuan lidah mertua itu jadi dia menyerap polutan, menghasilkan oksigen, jadi sama semangatnya seperti bumi macakal. Jadi semua yang kotor lewat ke sini, insya Allah jadi lebih bersih. Gitu. Mantap, keren jadi ya. Seperti oase gitu. Seperti oase, jadi simbol tanamannya udah merepresentasikan semangatnya ya. Betul. Makanya itu dijadikan logo bumi macakal. Jadi kalau mungkin Mas Rizky lihat tulisan bumi macakal, tengah-tengahnya ada tanaman. Itulah lidah mertua. Dia juga perawatannya gampang, itu juga nggak kalah menarik. Betul. Perawatannya gampang, kemudian nggak butuh banyak air. Nggak butuh banyak air. Ya, simpel aja dia. Oke, ini area berkumpul atau living room-nya ya, kalau biasanya kita bicara itu ruang duduk bersama. Oke. Nah, di sebelah sini ada kolam. Ini konsepnya seperti apa nih, Bu, kolam nih, Bu? Ya. Ini di kolam ini kami juga memelihara ikan nila ya untuk dimakan. Jadi ini saya sih kurang suka kolam yang kelihatan rapi, bersih gitu ya. Jadi inginnya yang kelihatan alami, jadi bisa kelihatan
batu-batuan begitu. Nah, jadi di sini ada ikan nila, ada juga kerang air tawar. Kerang air tawar juga bisa dimakan dan juga dia bisa membersihkan lumut gitu. Ini kolam ini juga sebenarnya ada aquaponiknya. Ya. Aquaponik itu cara memelihara ikan dan tanaman bersama-sama ya. Kalau bisa dilihat ini model yang kecilnya aquaponik mini. Nah, jadi kalau kita melihara ikan di bawah kan airnya nanti akan jadi keruh karena kotor karena makanan ikan yang sisa kotoran ikan. Jadi ini dipompakan ke atas oleh tanaman dipecah, jadi diambil ya apa yang mereka perlu. Nah, jadi pas waktu ke bawah lagi airnya sudah jernih. Jadi ini tidak perlu kita harus bersihin kolam terus-menerus begitu ya. Dan itu juga tidak perlu ngasih pupuk ke tanaman. Jadi nanti tanamannya dapat dari si ikan ini. Nah, ini prinsip ini, sistem ini aquaponik bell siphon ya. Itu juga diaplikasikan di kolam besar. Jadi di sini ada 4 ini ya. Oh, ini pot-pot ya, ini. Ya, betul. Oke. 4 pot itu. Nah, ini juga aquaponik dengan si kolam. Gitu. Bahkan ini pun jadi ini tadinya saya pasang tatakan-tatakan ini karena ada tampias air hujan kan kalau hujan. Kemudian saya kasih tanaman air Azolla pinnata, dia bisa tumbuh dengan baik, cepat sekali gitu. Jadi rapat, jadi nggak ada kesempatan jentik nyamuk begitu. Nah, si Azolla ini bisa saya kasih makan buat ikan, buat unggas, karena ini juga bisa jadi makanan mereka. Bahkan sebenarnya makanan orang juga. Itu beda nggak sama eceng gondok itu, Bu? Nah, ini eceng gondok. Nah, eceng gondok juga bisa dimakan ya bunganya. Tapi kalau daunnya tuh harus karena ada cyanidanya seperti singkong harus di treatment dengan baik. Sayangnya hari ini lagi nggak berbunga. Dan si eceng gondok itu juga bisa membersihkan air. Cuma hati-hati kalau ngelihatnya di rawa, janganlah kita ambil buat dimakan ya. Kalau pelihara sendiri ya insya Allah aman. Gitu. Kenapa dia menyerap racun? Dia sangat menyerap racun, jadi kemampuannya untuk menyerap polutan itu sangat tinggi. Gitu. Dan ini juga air kolam ini dipakai untuk menyiram semua tanaman di sini. Oh ya? Iya. Kalau itu nanti bisa dilihat bagaimana caranya kami menyiram. Soalnya kan kalau biasanya orang masuk ke sini suka gentar yang lihat, aduh besar banget ini kebunnya gitu kelihatannya. Gimana cara nyiramnya? Padahal kami cuma 2 senior. Gitu. Jadi memang kami pakai banyak penyiraman otomatis. Dan mengambil air dari kolam. Gitu. Nah, kalau ngisi air kolamnya dari? Nah, kalau hujan dia otomatis keisi. Kalau udah nggak hujan, memang itu juga dikasih dari air tanah ya. Jadi dipompakan ke sini. Gitu. Nah, jadi ini si kolam ini juga salah satu cara kami menampung air hujan. Karena dia kapasitasnya besar ya, bisa berapa puluh ribu liter gitu. Jadi, nah tapi air dari kolam ini ya untuk keperluan hewannya sama untuk tanaman. Mantap, keren ya rumahnya. Tadi udah kita bahas soal kemandirian makanan, pangan, dan ini juga airnya ternyata mandiri ya, memanfaatkan air hujan untuk keperluan di rumah ini. Ini sekitar 1/3 ya Bu ya, baru 1/3 area. Kita mau lihat lagi lebih dalam, boleh Bu? Ya. Kita ke dalam. Yuk sini tetangga. Nah. Ini masuk lebih dalam. Kita ke apa nih Bu? Area apa nih Bu namanya? Nah, ini saya di sini punya keran wudhu hemat air. Gimana tuh Bu konsepnya? Nah, biasanya kan kalau wudhu suka seperti mandi ya. Oh iya. Airnya sampai berlimpah-limpah. Padahal menurut hadis kan udah disebutkan bahwa berwudhu itu pakai 1 mud air. Jadi cuma segini. Nah, jadi di sini bisa latihan wudhu hemat air. Jadi kerannya disetel, alirannya dan lamanya. Seperti gini. Nah, ini sekitar 200 sampai 250 cc. Jadi nanti 3 kali nyalain, 3 kali pencet itu harus selesai wudhu. Harus sudah selesai? Betul. Wow. Jadi ini bisa buat latihan. Nah, nanti kalau nggak punya penyaringan air limbah di rumah, nggak usah pusing-pusing.
taruh aja ember di bawahnya. Oke. Nah, si ember ini, air di ember ini bisa dipakai buat nyiram, atau saya tabungin di toiletnya. Mungkin Mas Rizky udah lihat juga di sini toilet sink ya. Oh iya benar-benar. Tadi saya udah nyobain tuh toiletnya. Jadi dia diisi dari atas ya. Betul. Jadi apa kita mau lihat? Ayo kita kasih lihat tetangga. Nah, itu dia tetangga. Tuh, jadi dia model klosetnya diisi dari atas. Jadi ada, kalau misalnya ada bawa bak atau bawa ember isi air, langsung isi dari atas itu tuh. Iya, jadi kalau kita cuci tangan, airnya itu akan masuk ke dalam tangki untuk menyiram kloset. Jadi karena kalau menyiram kan kita nggak perlu pakai air bersih ya, jadi bisa pakai air bekas. Jadi air bekas cuci tangan, atau tadi kalau kita punya air bekas wudhu, air apa, kita bisa tabungin juga di situ. Mantap. Nah, ini di depannya langsung apa nih, kandang ayam? Kandang ayam. Nah, ini ayamnya lagi mengeram nih, yang satu. Jadi kami punya cuma 2 ekor ayam ya, tapi alhamdulillah rajin bertelur. Nah, jadi ini mereka juga bisa main ke kebun fasum di sebelah. Oh iya, tembus ya? Iya, suka. Nah, kalau dipanggil, nah nanti dia masuk. Keren. Gitu. Jadi dia ada jalan untuk tembus ke fasum belakang. Mari Betul. kita lihat sama-sama ya fasum Itu belakang. kalau mau healing ya. Bisa healing juga ya. Tapi saya mau kasih lihat itu tuh di belakang situ yang terang itu, ternyata nggak ada spot gelap di sini ya, karena di situ juga di ujung dia dipikirin dia pakai skylight juga. Jadi cahaya dari atas bisa turun ke bawah situ, ke sudut-sudut seperti itu. Ya. Oke Bu, kita lanjut kasih inspirasi buat tetangga online lagi nih. Ini area apa nih Bu? Ya, ini area tempat sisa konsumsi. Jadi ini bukan tempat sampah. Oh iya. Jadi semua yang sisa konsumsi itu dipilah dengan baik di sini. Jadi memang kami ada tempat-tempat yang besar seperti ini, karena dari hasil pengamatan itu, kalau saya lihat tempat sampah terpilah di luar itu, biasanya kan udah ada namanya, udah ada jenisnya, lukisannya, tetap salah. Kalau dicek, ya salah masuk ya. Jadi akhirnya kesimpulannya tempat sampah terpilah itu harus transparan. Kemudian karena itu udah ditulisin juga masih salah, di sini saya coba untuk ngasih contoh apa yang bisa masuk sini, gitu. Jadi langsung kelihatan barangnya supaya orang nggak ragu-ragu. Nanti kalau hasil pilahan ini dilihat-lihat dulu nih, kalau kelihatannya masih ada yang bisa dimanfaatkan, misalnya itu saya punya banyak kaleng bekas makanan kucing, akhirnya dibuat rak gitu ya. Itu rak untuk menaruh botol isi ekoenzim. Tapi kalau udah nggak ada ide, nah biasanya disalurkan. Di sini kan ada pemulung, ada bank sampah, ada acara donasi sampah. Oke. Pertanyaannya nih Bu, kalau biasanya di tempat saya juga gitu ya, setiap 2 hari, 3 hari sekali tuh ada tukang sampah ngambil gitu. Nah kalau di sini masih diambil rutin gitu atau diambil rutin? Frekuensinya lebih lama? Setiap hari malah. Gitu. Jadi tapi masih tercampur. Nah kalau kami tidak membuang sampah keluar, jadi kami tidak membuang sampah ke TPA, jadi semuanya diselesaikan di rumah. Yang pertama kan berusaha mengurangi sampah yang masuk ke rumah, tapi kalau sudah terlanjur masuk, itu menjadi tanggung jawab kami. Jadi akhirnya tidak buang sampah, jadi bisa dilihat di depan tidak ada tempat sampah, tapi tetap bayar iuran sampah. Wih, mantap. Panutan nih. Oke, di sebelah sana saya lihat ada yang rindang-rindang lagi nih Bu. Iya. Ya, itu area apa itu Bu? Nah ini supermarket kami nih. Gimana supermarket ceritanya sayuran. Nah, ini dia. Supermarket di rumah. Gimana tuh ceritanya? Iya, jadi di sini kami menanam tanaman pangan. Nah ini kami menanamnya secara permaculture. Jadi permaculture itu meniru pola atau interaksi yang ada di alam. Misalnya Mas Rizky lihat kalau hutan kan nggak ada yang nanam ya? Iya, nggak ada yang gali-gali gitu. Nggak ada yang gali-gali, nggak ada yang nyiram, ya. Nah itu permaculture itu contohnya seperti itu. Awalnya aja yang susah, kita mendesainnya supaya nantinya dia bisa berdiri sendiri begitu.
Nah, permaculture juga tidak menggali ya, no dig garden. Jadi artinya kami nggak menggali-gali untuk menanam ini, tapi malah justru membuat bedengan-bedengan di atas tanah. Oke. Nah, ini juga cocok untuk daerah urban nih. Kalau nanti di rumah coba gali tanah, isinya apa? Nggak tahu, random ya. Isinya kebanyakan sampah, puing ya. Bisa jadi, betul. Jadi sebenarnya kurang bagus ya buat tanaman. Nah, jadi ini dengan membuat bedengan, kita bisa mengatur apa yang ada di dalam. Jadi seperti kue lapis ya. Jadi mula-mulanya ada ranting dahan kering, kemudian ada daun-daun kering, ada pupuk pupuk kandang. Mantap. Dan lain-lain. Jadi tanahnya sendiri cuma sedikit. Keren. Jadi dia media tanamnya ada di atas permukaan tanah ya, justru tetangga. Iya. Ya. Jadi dia terdiri dari apa, Bu? Tanah mungkin? Jadi tadi ada ranting, dahan, daun kering, pupuk kompos, pupuk kandang, kemudian ada ya kita masukkan aja semua yang unsur organik. Oke. Nanti yang tanahnya sendiri cuma sedikit, cuma mungkin sekitar 5-10 cm. Kalau persentase tanah berapa persen, Bu, dari campuran tadi? Ya sedikit sekali, nggak mungkin sekitar 10% lah 10% ya. aja? Iya. Karena di sini juga kita nyari tanah itu susah ya, tanah yang bagus ya untuk berkebun. Waktu saya awalnya berkebun, saya pesan tanah, itu kalau nggak salah mereka kirimnya dari Gunung Sindur. Jauh sekali. Karena tanah di sekitar sini sendiri udah kurang bagus. Betul. Gitu. Tapi tetangga bisa lihat ya hasilnya ya, permaculture. Ini cabenya aja sampai subur banget. Sampai ya, kayaknya ini nggak dipetik, Bu, emang sengaja. Mungkin ini ya, apa? Sayang. Kirain karena udah oversupply gitu, udah Ya dikonsumsi. sebenarnya sih kan makannya juga nggak banyak gitu bener. ya. Tapi Jadi dia- memang kalau kita kan sebenarnya nggak perlu kayak punya pohon cabai banyak gitu kan, karena kita kebutuhannya juga nggak banyak. Jadi justru di sini ada keanekaragaman tanaman ya, jadi nggak semuanya seragam begitu ya. Jadi kita juga panennya sedikit-sedikit. Nah tapi memang itu sejumlah yang kita makan. Mantap. Nah ini nih di depan saya nih. Ini apa, Bu, buat burung turun minum kah? Bisa, boleh. Tapi malah kucing saya seneng nangkring di sini nih. Nah, jadi ini adalah flower fountain, jadi kayak air mancur yang berdasarkan prinsip permaculture. Jadi ada ahli permaculture yang melakukan penelitian, terus menurut hasilnya itu kalau air itu membentuk angka 8, berputar membentuk angka 8, menyerap energi yang besar dari alam gitu. Nah, karena nggak ada yang jual, jadi kami coba buat sendiri. Nah, ini kalau dilihat itu seperti ada 3 angka 8 nih. Jadi kalau nanti kalau dinyalakan nanti dia bisa berputar ya, agak lama sih nunggunya sampai membentuk angka 8 dan dia akan jatuh ke bawah. Oh, tujuannya apa tuh, Bu? Nah, jadi ini sebenarnya juga satu cara untuk penyerapan air ya. Jadi di sini kami membuat bedengan ini juga salah satu gunanya itu jadi membuat si air itu nabrak-nabrak. Jadi air itu dilambatkan, terus abis itu nabrak-nabrak supaya lebih banyak yang akan terserap ke tanah. Begitu. Jadi dia nggak langsung lari keluar. Nggak langsung ngalir dengan cepat ya. Betul. Jadi lebih banyak yang terserap di dalam. Baru kalaupun nanti masih ada yang keluar karena misalnya hujan lebat sekali, nah di situ kami punya lubang-lubang resapan biopori. Jadi lubang resapan biopori itu gunanya banyak sekali ya untuk menabung air hujan. Jadi untuk menabung air di tanah ya, kemudian mencegah banjir dan untuk mengelola sampah organik. Nah, jadi memang harusnya idealnya di setiap rumah itu ada lubang resapan biopori. Nah, ini enak ya kalau di rumah punya tanaman seperti ini ya, tanaman produktif. Jadi kita bisa manfaatin ya, Bu ya. Mantep. Punten, usia berapa, Bu? Saya 81. Masya Allah, masih sehat, masih berkebun ya. Alhamdulillah. Mangga, Bu, dilanjut, Bu. Kita lanjut keliling, Bu ya. Ya, Bu. Oke, menarik ya. Ini kayaknya di bagian atau di area lantai 1 kita belum lihat bangunan sama sekali, sampai udah
kira-kira 30, hampir 30 meter dari depan masih kebun juga isinya. Ini apa nih Bu? Area apa nih? Nah ini juga kolam ikan lagi. Oke. Nah di sini saya juga nanam melihara ikan nila, tapi nggak sebanyak yang di depan ya. Nah, tapi di sini juga saya menanam tanaman-tanaman air yang bisa dimakan. Nah itu contohnya lotus. Lotus juga bisa dimakan. Terus ada biji lotusnya juga bisa jadi bisa dimakan juga. Lotus yang dimakan ini, apanya Bu? Bunganya, bijinya. Oh bisa ya? Bisa. Nah ini kan bagus, indah ya. Indah. Apalagi, tapi sayangnya lotus itu cuma berkembang 1 hari. Jadi hari ini kita beruntung ada yang lagi berkembang. Karena besok dia sudah goodbye. Mantap. Keren. Itu tuh yang putih tuh tetangga. Dia lagi berkembang. Di sini juga kolamnya. Ini kayaknya di tiap sudut rumah kedengeran suara air ya. Nah jadi ini juga air kolam ini juga kami pakai buat menyiram tanaman. Sekaligus juga ini untuk cara menampung air hujan juga yang agak-agak artistik. Oh, iya. Jadi kalau misalnya hujan, otomatis dia akan membentuk air terjun gini. Membantu untuk mengarahkan si air hujan masuk ke dalam kolam. Air hujan yang bahkan dari tembok sebelah nih, saya panen. Oh iya tuh dimiringin ke sini Bu ya? Betul. Jadi masuk ke sini. Dan dia bisa masuk juga ke toren yang di situ. Nah, ini simulasi dari panen air hujan yang tadi disebutkan Ibu. Jadi alih-alih dialirkan langsung lurus, tapi di sini dibuat lebih artistik dengan cara turunnya perlahan seperti ini berupa gemericik yang dihasilkan air melalui susunan bambu-bambu ini. Jadi dia turunnya sequencing gitu tetangga, nggak langsung terjun, dia halus zigzag dulu. Jadi ada suara yang dihasilkan itu biasanya menenteramkan ya kalau suara air kayak gini. Mantap. Dan tadi Ibu juga bilang ada toren. Nah, ini dia torennya nih. Jadi nggak kelihatan, kalau nggak diperhatiin nggak kelihatan torennya. Ini juga keren sih. Jadi dia fungsional tapi juga tetap indah karena ditutupin tanaman seperti ini. Jadi dia nyatu aja, padahal dia fungsinya adalah untuk menampung air. Nah ini di sekeliling kolam juga udah disiapin nih tetangga. Nih jalur air mancur. Oh, asik banget. Asik banget Bu. Itu di atas juga ada yang turun-turun tuh ya. Ada kayak hujan. Itu dari kolam ini. Dari kolam ini? Iya, ini ke situ sampai ke sana. Oh iya ini. Jadi itu juga ya cara kami menyiram tanamannya. Ini nih, tangga nih. Tuh, jadi di tiap sudutnya ada nih. Dan dibentuknya macam-macam ya. Ada yang lurus, ada yang melingkar. Oke. Diarahkan ke bedengan soalnya. Jadi Oh, biar sesuai bedengannya. Keren Bu. Saya jadi pengen pasang nih di rumah. Iya. Kalau misalnya mau menampung air hujan, hal atau langkah pertama yang harus disiapkan apa Bu? Ya kita lihat ada atap rumah kita ya. Nah, tapi sebenarnya yang paling ideal itu ya atap limas atau atap pelana ya. Karena dia kan miring sekali ya. Betul. Kemudian setelah atap, talang. Talang air hujan. Wajib tuh ya, talang. Wajib. Nah itu kemudian diarahkan ke toren-toren penampungan. Atau ya kayak di kami kan ada kolam, ada bedengan untuk menampung air hujan itu. Oke, keren idenya nih. Oke, lanjut. Ini banyak buku nih perpustakaan rupanya. Iya, perpustakaannya ada informasinya juga. Ada beberapa warna background. Yang warnanya kuning itu tanaman buah. Kalau warnanya abu-abu tanaman bunga. Yang orange itu tanaman sayur, herbal, dan umbi. Itu semua tanaman yang ada di sini. Nah sekarang nih, silakan duduk nih. Ini bantal untuk duduk. Oh, ini didudukin? Iya. Wih. Gimana rasanya? Udah duduk lupa berdiri nggak? Iya. Nah ini juga isinya bisa ditebak. Apa? Busa. Bukan. Nggak tahu saya Bu. Nah ini cara kami memanfaatkan residu sampah plastik.
Jadi ini semua isinya sampah plastik. Jadi asal bersih dan kering, itu bisa dipadatkan ya. Sedia aja 1 sarung bantal, kemudian dudukin, sebulan aja jadi. Jadi kecetak sendiri deh. Cetak sendiri. Terus ini mau tes generasi nih. Tahu nih saya. Nggak ini apa? Tahu nih. Apa tuh? Kaset nih. Kaset. VHS ya? Iya, artinya kita hampir satu zaman dong. Udah mengalami ini ya, menyewa ini kaset video dulu ya. Tapi kalau saya zaman sewanya masih laserdisc, Bu, bukan ini. Oh gitu. Ini lebih tua. Ya, jadi jangan cepet-cepet buang. Ini pun mungkin tahu juga ini apa. Ini mah kipas angin, Bu. Di rumah juga ada soalnya. Kipas angin zaman sekarang kan gampang rusak ya. Nah, ini juga saya buat untuk rak ya. Wah, ini makin ke belakang makin seru nih kayaknya nih. Wow. Ini dapur komunal, jadi kalau masaknya mau rada heboh bisa di sini. Wih, mantep ya. Dan di depan udah kayak di resort-resort gini tampilannya nih. Tinggal dikasih kursi bar aja nih. Betul. Nah, kita lanjut ini. Ada koleksinya yang lain nih tetangga. Iya. Ini adalah carport sisi kedua, sisi sebaliknya. Di sini ada apa aja, Bu? Iya. Jadi ini carport juga bisa untuk 3 mobil. Karena 6 rumah, setiap rumah dijatah 1 mobil. Supaya tidak ada yang parkir di luar ya. Nah ini di sini saya punya hewan peliharaan juga. Ada angsa, ada entok. Dua-duanya juga unggas yang bisa menghasilkan telur yang bisa dimakan. Nah kalau yang ini adalah model untuk menjelaskan bagaimana kami menampung air hujan di sini. Gitu. Jadi kalau simulasi ya. Iya. Jadi ini kalau kita lihat misalnya ada yang bidang miring ya, pura-puranya atap. Itu saya pakai solar panel off grid ya yang kecil. Jadi kalau ada hujan jatuh ke atap, kemudian kan dia akan masuk ke dalam talang. Talang ya. Nah, air hujan itu menurut hasil penelitian yang meneliti bukan main-main nih, profesor nih dari UGM. Profesor Agus Mariono, 15 menit pertama atau 100 liter pertama yang kotor. Karena ya dari polusi udara, di langitnya ya. Terus atap kita juga kotor gitu bener, kan. bener. Kemudian dari talangnya, bahkan tempat penampungannya juga bisa kotor kan. Nah jadi setelah itu, jadi yang air hujan pertama masuk ke dalam peralon dulu, ditampung, tapi nanti akan diresapkan. Nah nanti setelah itu air hujan yang berikutnya masuk ke sini bersih gitu. Jadi ini sudah aman digunakan. Nah nanti kalau kita juga pasang filter air di sini, air ini udah siap diminum. Bisa langsung, Bu? Bisa langsung, jadi tidak usah dimasak dulu. Mantap. Gitu. Saya pernah sih minum air hujan, tapi itu waktu naik gunung. Kalau di kota belum pernah. Gimana rasanya? Di Betul-betul air hujan pegunungan kan? Iya, lain tuh, Bu. Tapi kalau di kota saya nggak berani, Bu, karena nggak ngerti. Nah sekarang habis 15 menit pertama langsung keluar. Oke, nanti saya cobain. Cakep tetangga. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Ibu, kalau hujan misalnya 1 jam, ya lumayan cukup deras lah, bukan yang deras banget. Itu kira-kira bisa menghasilkan berapa liter kalau di sini ya? Saya punya di sini total kapasitas penampungan itu sekitar 8.000 liter. Oke. 2 jam aja itu sudah full ya, Sudah sudah full. penuh ya. Itu bisa untuk keperluan kami untuk beberapa hari gitu. Oke. Bu, tadi di depan udah di-mention katanya pakai solar panel juga di rumah. Iya betul. Nah, di mana tuh, Bu, lokasi masangnya? Ya, di sini kami pasang solar panel on grid ya, jadi masih terhubung ke PLN. Nah, dari hasil perhitungan yang paling efisien itu di sini lokasinya, jadi di atas rumah Orange. Dari segi letaknya menghadap kemana gitu ya, itu
biasanya kontraktornya yang menghitungkan. Iya. Jadi kami ada 18 panel yang masing-masing 330 watt, jadi sekitar 5.500 watt peak. 5.500. Oke. Jadi kalau dari pagi sampai sore ini pakai daya dari situ. Iya. Jadi kalau selama begini nih hari cerah, ini lagi panen. Oke. Nanti hasil panennya dipakai dulu untuk keperluan di rumah. Jadi semua yang kelistrikan di rumah itu tersambung ke si solar panel ini karena ini on grid ya. Jadi memang resmi dari PLN-nya. Nah nanti kalau ada kelebihan itu ditransfer ke PLN. Nah jadi nanti kalau mendung atau sore malam kami pasti beli dari PLN. Jadi nanti PLN yang melakukan perhitungan ya balance-nya, berapa yang kami jual, berapa yang kami beli, itu nanti kelebihannya itu yang harus dibayar. Oke. Gitu ya sistemnya on grid. Jadi dia connect 24 jam, masih connect 24 jam ke PLN. Keren Bu, keren Bu. Nah, di samping situ tadi katanya ada fasum. Iya. Yang dimanfaatkan juga nih Bu. Jadi di sini memang tanah fasumnya alhamdulillah lumayan luas ya. Jadi hutan kecil yang semuanya isinya tanaman pangan. Oke. Jadi kami juga jadi di sini prinsipnya juga permaculture. Kalau bisa dilihat ada bedengan-bedengan dan ini layernya udah jadi juga. Ada pohon yang besar, kemudian ada yang menengah, kemudian ada yang berbentuk kecil begitu ya. Mantap. Ini nggak disiramin Bu? Yang ini nggak disiram. Yang disiram yang Sebelah ini aja sana. kalau saya ada penyiram otomatis itu sekalian nyiram yang ke pinggir. Ini tetangga suka ngambil-ngambil ya Bu? Maksudnya suka ya manfaatin ini ya Bu? Ya saya udah bilang sih bahwa silahkan karena ini juga bukan tanah saya ya. Nah kalau yang ini namanya lazy compost, kompos malas. Jadi kayak gimana betul-betul kalau kita mangkas-mangkas taruh aja. Numpukin, kan kita malas, nanti lama-lama dia jadi kompos. Oke, gitu. jadi bikin kompos dengan cara bermalas-malasan juga bisa? Betul. Wih, mantap ya tetangga, isinya daging semua. Mudah-mudahan kalian bisa betah nonton sampai habis, karena kita mau lanjut bahas lantai 2-nya yuk. Oke Bu, silakan Bu. Nah, kita mau bahas lantai 2-nya nih dari rumah Bu Tanti. Kita naik ke ram yang lansia friendly. Oh iya, ini sengaja Bu dibuat seperti ini? Iya, soalnya ya udah memikirkan masa depan kalau nanti lututnya tambah. Nah, ini udah sampai di lantai 2. Di lantai 2 ini bangunannya ada 6 ya Bu ya? Iya. Ada 6 dan mungkin kita hanya lihat yang 2 aja karena yang lain difungsikan dan masih ada penghuninya gitu. Nah, dari segi konsep nih Bu, ini konsepnya seperti apa nih lantai 2? Ya ngebayangin kan kalau misalnya di kampung ada gang tempat biasa orang kata orang sudah sih ngalong itu kongko-kongko ngobrol sama tetangga gitu ya. Ini kelihatannya pinginnya suasananya seperti itu ya. Jadi ini satu RT sendiri nih. Mantap ya konsepnya tetangga. Jadi rumahnya udah rumah di komplek tapi pengennya vibe-nya vibe gang. Jadi dibuat seperti ini. Cakep. Ini apa ini Bu? Nah ini kandang burung. Halo. Oh iya. Ya cuma sepasang burungnya karena jadi ini tadi di bawahnya kandang ayam, ini kandang burung. Jadi di atasnya itu ada menara penangkap angin, wind catcher. Itu biasa ada di Afrika Utara atau negara gurun kayak AC zaman dulu ya. Jadi dia menangkap angin supaya nantinya di bawahnya itu akan lebih sejuk. Keren. Kandangnya juga lucu ya. Jadi dia connect sama yang kandang ayam di bawah. Satu bangunan gitu. Lucu Bu. Nah di lantai 2 selain ada 6 tadi ada bangunan-bangunan, ada bangunan apa aja? Ada musola ini. Oh ini musola nih? Iya. Oke. Nah ini jadi ada bisa langsung dilihat dari depan ya. Musola ini ukuran berapa Bu? Musolanya kelihatannya hampir ya sama 4x7 ya. Tapi ini jadi sudah menghadap kiblat, jadi bisa lebih efektif ya. Jadi ini juga untuk ini kan satu orang kalau bisa dilihat lantainya ya, jadi
bisa 15 orang berjamaah di sini gitu. Nanti kalau Mas Rizky mau nyoba juga bisa duduk-duduk di sini. Karena saya lihat sebenarnya best view tuh di situ kalau mau ngelihat bunga atau apa ya. Dari sini juga bisa nih. Kebetulan sekarang kita lagi ya banyak bunga ya. Itu jangan-jangan taman yang di itu tadi, yang di permakultur itu? Iya. Itu terinspirasi dari sana tuh sih. Ya jadi seperti kan dibilang surga itu seperti kebun dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya. Nah, jadi saya ada juga suara air, ada kebun begitu ya. Jadi kalau ngelihat di sini buat saya ini surga saya gitu. Tapi memang menunggu surga yang pindah nanti. Ya, jelas lah kalau itu. Tapi udah mulai mencoba menghadirkan suasana surgawi. Iya. Oke. Nah, ini bangunan pertama yang kita lihat di lantai 2. Nanti kita mau lihat bangunan kedua isinya apa. Yuk. Oke, next tetangga kita mau lihat ya tadi kan musola ya. Kita mau lihat bangunan rumahnya, Bu. Boleh, Bu? Boleh, silakan. Oke. Nah, ini bisa. Ini kita lihat rumah untuk tamu ya. Oke. Dan untuk coworking space juga. Bentuknya unik ya, Bu? Iya, bentuknya ya kalau orang lihat suka dibilang seperti rumah Skandinavia. Nggak sengaja loh. Oke, begitu masuk, wah langsung ketemu ini nih, Coffee corner. Coffee corner ya. Jadi dapur kecil, sekalian juga kalau mau ngopi-ngopi bisa di sini. Oke, dan ini saya mau kasih lihat ini tangga nih. Jadi ini pintunya udah kayak pintu zaman dulu ya, kebagi dua. Dutch door. Dutch door namanya? Iya. Oke, kita lihat bagian dalamnya lagi. Ini juga pakai smart card seperti di hotel. Wah, kenapa Bu dibikin kayak hotel gitu sistemnya? Iya, supaya nggak lupa matikan listrik kalau pergi. Benar juga ya, tinggal cabut satu kartu ya. Betul. Nah, ini ruangannya ya. Nah, ini luas bangunannya berapa nih, Bu? Kurang lebih 4 kali 7 meter di bawahnya ya. Tapi karena kami juga pakai mezanin, ya lebih dikit lah. Oke, 4 kali 7 ya, sekitar 28. Betul. 28 meter seperti apartemen satu kamar ya. Oh, oke. Kayak gitu ya patokannya, Bu? Iya. Ini mezaninnya nih, tetangga nih. Nah, di sini kalau misalnya ada keluarga mau nginep, bisa nampung berapa orang, Bu? Kalau yang ini di bawah 2 orang bisa tidur 2 orang di situ. Di sini bisa 1. Tapi kalau keluarga besar kan dia agak uyel-uyelan nih, ditambah 1 juga bisa gitu ya. Bisa ngampar ya. Bisa ngampar. Gitu. Iya sih. Nah ini juga bisa jadi tempat coworking space. Jadi ini meja ini bisa ditarik ya. Jadi ukuran meja pingpong. Dan ini beneran bisa dipakai buat main pingpong gitu. Jadi kalau untuk meeting bisa buat 12 orang ini. Nah, untuk flooringnya atau lantainya nih kayaknya pakai apa nih, Bu? Vinil. Ini laminasi Innovar, tapi yang dia ada 2 macam. Nah, ini yang laminate. Kalau saya lihat di sini banyak motif kotak-kotak, udah kayak di mana? Scotland. Nah. Kalau yang ini karena memang kami pernah tinggal di Scotland, ya ini memberikan sentuhan sedikit Scotland, jadi kalau lagi kangen gitu. Nah, di sana ada balkon yang lumayan besar. Nah, itu biasanya dipakai buat apa, Bu? Nah, ini adalah tempat untuk menanam tanaman buah dalam pot, tabulam pot. Jadi karena memang di sini sinarnya paling bagus nih untuk buah, karena buah kan perlu sinar yang cukup ya. Iya. Keren. Dan ini letaknya ada di atas karpot tadi ya, yang pertama kita lihat. Iya, betul. Oke, Bu, kita mau lihat bangunan ketiga nih. Kira-kira apa nih bangunan ketiga ini nih? Rumah mertua saya. Wih, selangkah aja, Bu ya? Iya, betul. Nah kan, mertua saya suka warna biru, jadi saya kasih warna biru muda. Oke, gitu. Mantap. Nah ini. Halo, Pak. Halo, Mas. Gimana udah jalan-jalan? Mantap. Terinspirasi sekali saya nih sama rumahnya nih. Boleh saya lihat dalamnya, Pak? Monggo. Ayo, Pak. Masuk aja, Pak. Ayo, Pak. Kita ngobrol bertiga nih. Nah,
Kalau yang ini ada tema khusus nggak nih, Pak, Bu? Nah, tadi kalau lihat nama jalannya, itu nama jalan rumah pertama kami di sini, di Serpong, di Villa Melati Mas. Jadi ini memang ukuran bangunannya tetap sama 4x7, tapi memang beda layout ininya ya, letak jendela, letak pintu ya. Jadi di sini juga konsepnya terbuka supaya nggak terlalu crowded, terkungkung gitu ya. terkungkung. Pakai mebel multifungsi juga. Menarik ya. Jadi rumahnya kayak isinya nih kayak Lego nih. Kayak di Lego. dalamnya. Sangat fleksibel sekali nih. Iya. Ada mezanin. Oh iya, tetap ada mezanin deh. Buat kaum muda bisa tidur di atas. Iya. Soalnya harus naik tangga. Harus manjat. Ya mungkin cucu ya. Cucu. Iya, betul. Sebenarnya ada motivasi tertentu nggak sih bikin Bumi Macakal yang seperti ini? Ini kan agak lain nih rumah ini, bisa dibilang. Beda ya, beda Iya, sendiri. Beda. Gimana? Ada cerita atau tujuan tertentu kan? Ceritanya gimana? Ceritanya ini bapak ini inginnya lahan yang cukup luas nih. Jadi saya bingung kan, ini sekarang inginnya lahan itu dari segi kebermanfaatan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, selain untuk orangnya, tapi untuk makhluk-makhluk yang lain juga. Karena kita kan hidup nggak sendiri ya, dan jangan mentang-mentang manusia itu maunya jadi yang terpenting. Jadi kita pikirkan dari segi ekosistem ya. Kalau di dalam sini ornamennya lebih tropis ya, terasa nih. Ya. Ornamen-ornamennya. Secara keseluruhan, maksudnya kita nggak mau membuat lingkungan lebih rusak, lebih tercemar, lebih terpolusi. Gara-gara kehadiran kita di situ kan rasanya yang gimana gitu. Lebih baik kita masuk ke dalam satu lingkungan itu justru ada manfaatnya buat lingkungan, bukannya malah menambah kisruh lingkungan tersebut. Oke, menarik ya. Konsepnya udah dipikirin banget nih sampai jadi kayak gini. Dan misalnya mungkin ada tetangga online yang baru mau mulai nih, ya, enaknya tuh mulai dari mana dulu nih? Enaknya mulai dari rumah sendiri. Iya, maksudnya dari rumah kan, dari rumah apa yang harus dilakukan awal-awal? Dari dirinya sendiri ya. Ya. Sebetulnya sih menurut saya perubahannya itu mulainya dengan perubahan sikap dulu, perubahan sikap. Perjalanan kita menuju ke Bumi Macakal ini panjang bertahun-tahun. Kita harus mulai aja. Harus memulai. Iya. Yang agak berat itu memulainya, Mas. Ya kan kalau udah bergerak itu dengan sendirinya kemudahan itu muncul. Kita juga jadi kenal dengan teman-teman yang satu frekuensi. Itu kan saling menguatkan juga ya. Gitu. Jadi mulailah. Ya kan katanya ada yang bilang juga bahwa kita sebetulnya meminjam alam dari generasi yang akan datang. Artinya kalau meminjam kan harus dikembalikan ya, Mas. Oh iya. Ya, kalau dikembalikan harus lebih baik dong. Atau paling nggak kondisinya sama lah dengan waktu kita pinjam. Nah itu, alam juga begitu. Saat kita pergi ya kita kembalikan ke anak cucu kita. Dalam keadaan yang kalau bisa lebih baik. Bukannya malah udah rusak campang-camping. Penuh dengan polusi dan sebagainya. Luar biasa nih, tetangga penghayatannya udah dalam banget ini. Kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung aja kontak Bumi Macakal, linknya ada di deskripsi. Makasih banyak nih Pak Irwan. Makasih loh. Tanti. Kami Makasih yang banyak terima udah. kasih, moga-moga ada manfaatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan kalau kalian masih penasaran, selain bisa klik link di deskripsi atau via Instagram, bisa langsung datang ke Bumi Macakal. Bumi Macakal. Nanti tanya-tanya aja langsung ya tetangga. Iya. Jadi Kami di Tangerang Selatan. iya, nanti bisa janjian aja langsung. Oke, makasih nih Pak, Bu. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, amin. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Ini dulu waktu kecil, siapa yang masih suka dikejar angsa?